الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Matan Al-Arba'in, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di dalam hadis tersebut Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah adalah Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, ada 3 perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia, yang mana salah satu perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia adalah perbuatan yang dilakukan di saat sedang sepi, perbuatan yang dilakukan di saat sedang sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali juga pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat takwa di dalam hatinya, maka pasti mereka akan memiliki yang namanya sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Menurut Imam Al-Ghazali, wara' itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram yang sudah jelas keharamannya. Kalau perbuatan itu sudah jelas haram, jangankan untuk kita melakukan perbuatan tersebut, mendekatinya saja kita dilarang. Kadang-kadang kita sanggup, kita mampu menahan perbuatan-perbuatan yang haram di saat sedang ramai, di saat sedang berjamaah. Tetapi di saat sedang sendiri, di saat sedang keheningan, di saat sedang kesepian,
kita tidak mampu menahan perbuatan-perbuatan yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat takwa itu belum benar-benar tumbuh di dalam hati kita. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Apa maksud daripada hadis ini? Ketika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang haram, ketika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah langsung kita kerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pernah terjadi pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda ini merupakan seorang yang taat beribadah, rajin solat, rajin puasa, rajin zakat, dan rajin melaksanakan solat malam. Suatu ketika pemuda yang rajin beribadah ini, pemuda yang taat beribadah ini melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa, sehingga membuat hati daripada pemuda ini menjadi kacau, sehingga membuat hati daripada pemuda ini menjadi gelisah. Kemudian pemuda yang taat beribadah ini menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan baginda Rasulullah, maka diceritakanlah masalah yang telah dihadapi oleh pemuda yang taat beribadah. Ya Rasulullah, saya telah melakukan satu kesalahan, yang mana dengan satu kesalahan atau satu dosa yang saya lakukan itu membuat hati saya menjadi kacau, membuat hati saya menjadi gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa dosa yang telah engkau lakukan yang membuat hati engkau menjadi kacau? Maka pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan satu dosa. Dosa yang saya lakukan adalah saya menyukai seorang wanita. Karena saking saya menyukai wanita tersebut, sehingga terciumlah wanita tersebut oleh saya, padahal wanita tersebut belum halal untuk saya. Ini dosa yang telah saya lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kenapa Rasulullah terdiam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga beberapa hari kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yang mana ayat tersebut tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan dari pemuda yang taat beribadah tersebut. Ayat yang turun itu terdapat di dalam Al-Quran, surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnis sayyi'at. Apa jawaban Rasulullah kepada pemuda yang taat beribadah? Kata Rasulullah, dan laksanakanlah solat pada waktu pagi dan petang. Apa yang dimaksud dengan solat yang dilaksanakan pada waktu pagi dan petang? Itulah solat subuh, itulah solat zuhur, dan itulah solat asar. Dan laksanakanlah solat pada permulaan malam.
Apa itu solat pada permulaan malam? Maka itulah solat maghrib dan solat isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk yang engkau lakukan, yang sudah terlanjur engkau lakukan, maka engkau iringi dengan perbuatan yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosamu. Artinya adalah ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa, tetapi dosa itu masih bersifat dosa yang kecil, maka lakukanlah solat subuh, lakukanlah solat zuhur, lakukanlah solat asar, lakukanlah solat maghrib dan solat isya. Ketika kita melakukan solat 5 waktu tersebut, maka sejatinya dosa yang terlanjur kita lakukan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan sampai kita keliru. Ustaz, kalau begitu Ustaz, saya melakukan dosa kecil Ustaz. Setelah saya melakukan dosa kecil, maka saya langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya langsung melaksanakan solat 5 waktu, berarti dosa saya diampuni oleh Allah. Kita harus ingat, ketika dosa yang kita lakukan itu, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, ketika kita lakukan secara terus menerus, hari ini kita melakukan dosa kecil, hari ini kita mencuri, besoknya kita berdusta, seminggu lagi kita mencuri kembali, maka ingatlah dosa kecil yang kita lakukan tadi berubah statusnya menjadi dosa yang besar. Kalau dosa itu sudah berubah statusnya menjadi dosa yang besar, maka tentulah tidak cukup kita melakukan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya, melainkan juga kita iringi dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, apa pesan baginda Rasulullah kepada kita? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak mulialah kepada sesama manusia. Kenapa kita harus berakhlak mulia kepada sesama manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dan telah mengajarkan kepada kita bahwasannya berakhlak mulia itu tidak hanya kepada orang-orang yang seakidah dengan kita, melainkan juga kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Lalu bagaimana cara berakhlak mulia yang diajarkan baginda Rasulullah? Cara berakhlak mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah ketika kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita kembalikan perbuatan itu kepada diri kita. Kita rasa terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan itu kepada orang lain. Kalau rasanya perbuatan itu dilakukan kepada kita, hati kita menjadi senang, hati kita menjadi gembira, maka barulah kita melakukan perbuatan itu kepada orang lain. Tetapi ketika yang dilakukan oleh orang lain kepada kita membuat hati kita menjadi kesal, membuat hati kita menjadi tidak senang, maka janganlah kita lakukan perbuatan itu kepada orang lain. Bapak dan Ibu sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah 3 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dan pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlak mulialah kepada sesama manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.